Teman-teman pernah nggak percaya sama orang, tapi orang yang kita percaya itu dia yang malah nyakitin kita. Mungkin kita pernah berharap sama dia, mungkin kita pernah menunggu dia, mungkin kita yakin nih kali ini dia akan berubah. Tapi kenyataannya tidak. Dan yang tersisa hanya hening dan hati yang hitam. Memang sih kenyataan itu bukan karena kita bodoh, tapi ini karena kita punya harapan. Kekecewaan ini tidak selalu dalam bentuk besar, dia terkadang itu dalam bentuk kecil juga. Misalnya ucapan yang dilupakan, janji yang diingkari, perhatian yang perlahan hilang. Perlahan, luka-luka yang kecil tadi itu menumpuk di dalam hati. Dan yang paling menyakitkan memang sih ketika kita kecewa terhadap seseorang yang benar-benar kita percaya. Kekecewaan ini bisa merubah jadi rasa pahit, sinis, bahkan tanpa sadar nantinya rasa kecewa ini bisa jadi trauma yang terus kita bawa. Dan tanpa sadar kita jadinya takut, kita jadinya ragu, dan kita kadang-kadang tidak percaya lagi sama orang. Kalau dilihat secara psikologi, kekecewaan ini adalah bentuk reaksi alami dari otak kita terhadap realita yang tidak sesuai dengan ekspektasi. Jadi otak itu ketika kita berharap, dia membentuk prediksi. Harapan ini nanti membentuk sistem dopamin, hormon yang membuat kita termotivasi untuk sesuatu yang kita harapkan. Tapi ketika kenyataannya tidak sesuai dengan kita harapkan tadi, sistem ini langsung jatuh. Dan akhirnya muncullah emosi negatif seperti sinis, marah, bingung, sampai dia kehilangan arah. Dalam psikologi inilah yang disebut tidak sesuai realita dan harapan. Namun ketika rasa kecewa itu terlalu dalam, muncullah perasaan-perasaan seperti saya tidak cukup penting, saya tidak layak bahagia, saya cukup mudah untuk dibohongi. Lalu otak kita itu menyimpan itu sebagai ingatan emosional. Dan ingatan emosional itu dia tidak hilang begitu aja. Dia perlu dilihat, diurai, dan dipahami. Ada penelitian dari Universitas Stanford, di mana di sana menyebutkan bahwa orang yang memendam rasa kecewa yang terlalu dalam, maka dia rasa percaya dirinya menurun. Dan bahkan dia bakalan sulit membangun relasi baru. Dan dari studi Journal of Behavioral, sana juga menunjukkan bahwa 70% orang yang merasa kecewa berat, dia bakalan mengalami gangguan tidur. Dan 1 dari 3 orang ini mengalami penurunan produktivitas dalam jangka panjang. Yang terakhir ada juga penelitian dari Harvard Medical School. Orang yang memiliki kebiasaan untuk menyimpan rasa kecewanya berulang kali, nah ini memicu nantinya stres berkepanjangan. Dan stres ini bisa nantinya mengganggu kesehatan dia seperti jantung, imunitas, dan suasana hati. Jadi teman-teman begitu fatalnya dari rasa kecewa yang memang kita pernah. Terus kita mesti cari solusi nih. Nah ini ada solusinya teman-teman yang memang kita bisa lakukan secara sederhana. Bukan dengan pura-pura kuat atau bukan pura-pura kita move on. Tapi dengan cara menerima, memahami, dan memberi ruang untuk sembuh. Nah di sini ada 5 langkah sederhana yang bisa teman-teman lakukan nantinya. Yang pertama, validasi perasaanmu. Berhenti bilang, aku sebetulnya nggak segini banget rasa sakitnya. Kekecewaanmu itu valid. Kamu boleh merasa sakit karena memang itu bagian dari hidup kita. Yang kedua, tulis tanpa sensor. Jadi teman-teman ambil kertas, tulis apa yang teman-teman sedang rasakan tanpa beraturan, tanpa ada yang ditinggalkan. Semuanya diuraikan di situ. Kadang dengan menulis ini bisa membantu kita dari kekusutan pikiran kita. Yang ketiga, pahami harapan yang patah. Beri pertanyaan untuk diri sendiri, apa yang kita harapkan dari orang tersebut. Apakah itu memang harusnya seperti itu, realitasnya seperti itu, atau hanya kita ingin diakui, dihargai, dan dicintai. Yang keempat, belajar memberi makna baru. Bukan kita membenarkan orang yang nyakitin kita, tapi kita di sini ingin melepaskan beban dari diri kita. Contoh, aku belajar tentang batas dan aku pengen belajar tentang siapa yang benar-benar ada di sekitar. Yang kelima, perlahan buka ruang baru. Kepercayaan itu tidak perlu diberikan kepada semua orang, tapi jangan juga gara-gara satu kecewa tadi kita pukul rata aja semua. Karena hidup itu drastis. Jadi kita banyak betul ruang-ruang hal-hal yang baik. Jadi lakukannya jangan secara frontal juga, pelan-pelan aja. Sehingga lama-kelamaan nanti kita terbiasa dengan
arah yang baru. Jadi teman-teman, kita sebetulnya bukan orang yang pertama merasakan kekecewaan itu. Hampir semua orang pernah mengalami rasa kecewa ini. Dan kita sendiri nantinya yang bisa memutuskan apakah kita pengen sembuh, ingin beralih, ingin tumbuh. Nah, keputusan ada di kita sendiri. Sembuh yang dimaksud di sini bukan kita lupa dengan keadaan-keadaan terjadi di masa yang lalu, tapi kita itu tidak membiarkan lagi rasa luka itu mengendalikan hidup kita. Karena kan kekecewaan itu hanya bagian dari perjalanan kehidupan kita. Bukan dia akhir, bukan dia identitas, bukan juga dia itu mengacaukan semua kehidupan kita. Ya kan? Jadi pada akhirnya teman-teman, mari sama-sama bangkit dari rasa kecewa dan mulailah harapan baru. Nah, kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa di komen apa yang teman-teman lakukan setelah dikhianati oleh orang kita percaya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe.